Assalamualaikum, selamat sore. Saya hari ini bersama dengan Bang Egy, salah satu orang hebat yang sering Bang Egy. Bentar, Bang Egy, menurut Bang Egy, keadilan seperti apa yang harus diperjuangkan oleh Pak Anies Baswedan? Anies Baswedan cukup jalani pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Apa yang relawan harus lakukan untuk mengawal kemenangan? Untuk itu kan Anies mesti menang. Ya. Maka untuk menang, ributlah di tempat, di TPS. Kalau ada yang ganggu Anies, kalau ada yang curangi Anies, ribut di tempat. Insya Allah Anies menang. RT berarti. Siapa presiden kita, Bang? Siapa presiden? Anies Baswedan. Oke. Terima kasih, Bang. Untuk menang Anies supaya apa? Ribut di tempat. RT. RT di TPS. Siap, terima kasih. RT di TPS. RT di TPS. Salam NKRI. Segala cara pasti akan dilakukan agar Anies Rashid Baswedan bisa menang di pemilu 2024. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama gimana sesuatu yang ditunjukkan oleh pendukung Anies Rashid Baswedan yang disuarakan oleh Egy Sujana bersama kawan-kawannya ini memang sangat tidak layak untuk kita contohi. Inilah sebuah ambisi, sebuah ajakan yang menurut saya hanya mengundang kegaduhan di pemilu 2024 nanti. Mereka adalah sosok-sosok relawan yang akan mendukung Anies Rashid Baswedan di pemilu 2024. Dan segala cara telah mereka rencanakan agar seorang Anies Rashid Baswedan bisa menang di pemilu 2024. Bahkan sampai mengajak agar ribut di tempat atau ribut di tempat TPS jika ada sesuatu yang terjadi di pemilu 2024 nanti. Padahal kita tahu negara kita ini adalah negara hukum. Tapi begitulah karakter, mentalitas yang dimiliki oleh Egy Sujana dan kawan-kawannya ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita mencoba untuk menyimak cuplikan-cuplikan video yang lain yang masih berkaitan dengan Anies Rashid Baswedan. Bahkan dalam muatan video saya kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana blundernya seorang Anies Rashid Baswedan ketika dia berpidato di depan banyak orang. Mari kita simak bersama-sama. Ini saya cuma mau ngasih tahu aja, ya. Kenapa Anies Baswedan itu kalau berbicara selalu lebih banyak itu tandanya orang berbohong. Kalau orang menyampaikan sesuatu dengan berbohong, biasa salah satu organ tubuhnya akan merasa kering, yaitu minimal bibir. Jadi wajar kalau setiap Anies berbicara pasti lebih banyak menjulurkan lidah. Berarti dia sedang berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu membangun lebih dari 12 pusat perekonomian penggerak se-Indonesia di kota-kota yang sekarang ada di Indonesia. Ini lebih kacau lagi. Kita akan bangun pusat perekonomian baru di berbagai tempat di Indonesia. Woi, itu Jakarta Timur kayak gimana waktu lu ngejabat? Ada perubahan nggak selama 5 tahun pemerintahan lu? Dari awal lu ngejabat, ada pusat bisnis atau pusat perekonomian yang baru nggak di sana? Jaktim itu kayak anak tiri dan nggak keurus sama lu.
Jadi jangan sok-sokan bilang mau pemerataan ekonomi se-Indonesia, kalau ngidupin Jakarta Timur doang aja nggak bisa. Yang saya tanyakan gini Pak, bagaimana Bapak tentang BPJS Pak? Karena apakah BPJS ini akan dikurangi ataukah akan dinaikkan dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas Pak? Terima kasih banyak Pak. Pertama, saya urutkan aja ya, BPJS. Ini salah satu reform bidang kesehatan yang kita ingin perbaiki, Pak. Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promotif preventifnya itu harus hidup. Dimana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan itu penting. Perhatian kepada ibu hamil, pasokan nutrisi ibu hamil itu mendasar sekali karena itu menentukan secara pertumbuhan anak ketika bayi itu lahir, kemudian usia dini, dewasa, baru nanti ketika kita bicara perjalanan hidup menjelang usianya lanjut, disitulah mulai isu tentang kuratif itu makin dominan. Nah, kita seringkali hanya memperhatikan aspek di ujung kuratifnya Pak, tapi hidup sehatnya itu belum. Apa sih harus dikerjakan Pak? Memasukkan unsur kesra, khususnya kesehatan, di dalam KPI para kepala daerah di seluruh Indonesia. Kasihan. Padahal yang ditanya hanya soal BPJS. Kenapa lu komennya kayak gitu, Drone? Udah biasa makanan saya sehari-hari mah, model-model begitu, bilang saya boneka Cina lah dan segala macam, udah kenyang. Cuman memang sih zaman sekarang ini nggak ada orang yang sebut boneka Yaman, ya. Nggak ngerasa kalau kalian itu bonekanya itu cendana. Nih, sekarang saya bongkar dah, saya beranikan diri. Kenapa segala macam dihalalkan? Bahkan surga pun kalau ini kan dicantumkan surga dan neraka. Kenapa? Abah Aos aja keblinger, kita udah tahu siapa mereka. Karena bukan hanya Anies yang menjanjikan dikasih 5 miliar buat pesantren itu kepada Abah Aos. Kita ada kok mendengar ya pemberitaan perjanjian antara Anies dengan Abah Aos itu. Tahu betul kita ya, walaupun nggak disumbar-sumbarkan ke media sosial itu. Tahu, kalian tahu, kita perjalanan Abah Aos itu tahu, karena dia muridnya Abah Anom, masih keluarga, ya. Jadi begini, Abah Aos yang orang udah nyawanya tinggal di atas tenggorokan aja ya, matinya entah kapan nama kapannya itu aja masih keblinger coba. Ya, kalau udah masuk ke kalangan kandangnya cendana, segala macam dihalalkan. Dibuatlah Imam Mahdi lah, karena dia mengharap 5 miliar itu bro. Bukan hanya Anies yang menjanjikan 5 miliar, ya keluarga cendana. Apapun makanya saya bilang, harga diri kalian itu bisa dibeli. Kalian mengabdi kepada banyak orang selama ini, kepada santri-santri. Ya nggak sadar diri kalau orang udah banyak berhenti yang menjadi anggota santri kalian, paham? Jadi di situ aja, Drun. Ya, saya belak-belakan, saya jujur orangnya belak-belakan, orangnya ngomong, tapi apa adanya. Tuh Abah Aos contohnya, berpuluh-puluh tahun abdi ke pesantren ya, semua keluarga selama ini ya, pada istilahnya silo sama dia ya, istilahnya sangat-sangat menghargai siapa Abah Aos lah. Semenjak dia berpolitik masuk ke kandang cendana, jadi keblinger begini. Seorang Anies pun dijadikan Imam Mahdi sama dia lah. Kenapa nggak nyembah aja tuh ke kakinya tutut ya, kalau diundang terus sekalian aja itu cendana dijadikan Tuhan. Jangan Imam Mahdi aja, tuh sembah aja tuh anak-anak Soeharto, ya.
Anak-anak Soeharto tuh disembah itu keblinger. Pesantren udah segitu besarnya, coba itu masih keluarga, makanya saya tahu itu kan keponakannya, masih keponakan Abah Anom kok di Jawa Barat, ya. Jadi kenapa mesti takut kalau saya buka? Biasa-biasa aja. Nggak ngerti kalian atau orang segala macam tuh dihalalkan. Makanya saya bilang HTI, EPI, organisasi itu, organisasi ini ya, lembaga itu, lembaga ini ya, memang kendaraannya orangnya, akar-akarnya dari situ, sumber akar segala kerusuhan, segala ini memang dari situ. Segala propaganda memang dari situ kok bibitnya, sumurnya. Baru paham kalian. Jadi salam warasinlah diri kalian itu, mahasiswa, ya, pejabat, warasin diri, jangan hanya memikirkan perut kalian saja. Masyarakat, rakyat, uang segitu banyaknya, negara kita jadi miskin semua. Rakyat Indonesia ini nggak bakal begini loh kalau bukan serakahnya orang-orang itu. Jadi disitulah kenapa harus orang lain yang kalian kambing hitamkan gitu loh, cari-cari kesalahan. Kalau kita yang mendongkrak ini semua kalian anggap boneka sementara kalian siapa? Terus kalian boneka apa coba? Ayo saya jawab dong, ya. Sementara kalian itu boneka siapa? Nggak sadar, woi, sadar. Mau sampai kapan kalian? Kenapa hanya Anies tuh dijadikan Imam Mahdi sama Abah Aos? Sekalian aja sujud situ ya sama kaki-kakinya anak-anak cendana itu, kejadikan Tuhan sekalian kalau kalian lebih percaya sama mereka. Seperti itu. Kenapa mesti membalik-balikkan fakta? Nggak tahu siapa mereka menghalalkan segala cara. Kita kalau pilih Anies, pilih Prabowo, sama saja kalian itu masuk ke kandang harimau. Paham? Mari gituin lagi negara kita. Kalian dimarahin orang tua aja udah nggak mau, apalagi kalian dikerasin sama orang-orang Orba. Sadar bro. Mana mau lagi, kalian tuh nggak ngalamin kayak kita. Negara kita jadi miskin karena ulah-ulah mereka. Bapak Jokowi berusaha mengembalikan semua itu, kalian kok menentang? Yang menentang siapa lah, itu sumurnya dari situ. Nggak usah kita kesana kemari. Mau itu Rizik, mau itu Bahar Smith, mau Abah Aos itu ya, mau penceramah senior dari siapa namanya itu Zakir Naik ya, semuanya itu sumurnya di situ, pengundangnya bukan siapa-siapa. Mau Yusuf Kala kayak siapa, kayak sumbernya di situ. Memang mereka udah kerja sama puluhan tahun. Nggak tahu kita, tahu lah. Sadar makanya. Jelang pilpres segala macam dihalalkan. Salah satu diimamahdikan, anggap aja itu kaki-kaki 6 cendana itu ya. Kalian tuhankan itu sekalian. Paham? Aset terbesar bangsa ini itu bukan mineral, gas, minyak, hutan, laut, tapi manusia. Manusia Indonesia adalah kekayaan terbesar kita. Nah, ini harus menjadi manfaat yang besar bagi kita semua. Jadi saya melihat pendidikan itu bagian dari peningkatan kualitas manusia. Konsep Mas Anies nanti ekonomi seperti apa? Ya misalnya termasuk peran BUMN. Ini gimana? Ya. Gini. Jadi pandangan kami ya melihat bahwa perekonomian Indonesia itu harus membesar dan pelaku ekonomi swasta harus makin banyak, makin tumbuh. Itu prinsipnya. Pemerintah memiliki 2 tangan. Satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi. Ya. Yang korporasi itu kita biasa sebut namanya BUMN. Yes. Yang birokrasi itu kita sebut namanya kementerian, badan, dan lain-lain. Oke. Dua-duanya ini itu berperan untuk melakukan pembangunan. Dibiayai dari mana? Dibiayai dari pajak. Pajaknya didapat dari kegiatan perekonomian.
Jadi korporasi yang ada bukan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi dia diarahkan untuk menjalankan tugas negara dalam membangun menggunakan pendekatan korporasi. Jadi pendapatan kita didapat lewat uang pajak dari kegiatan perekonomian. Perekonomian itu kan menciptakan nilai tambah. Jadi makin besar perekonomian, makin besar pula pajak yang akan kita terima. Kalau negara melihat badan usaha ini sebagai cara meningkatkan pendapatan saja, terlalu kecil dibandingkan anggaran kita. Anggaran kita tuh gede sekali. Kecil dari sini, justru ini harus dimainkan peran untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang private sector tidak bisa kerjakan. Dan kegiatan yang strategis itu yang harus dikuasai negara, yang mulai hajat hidup orang banyak itu ada yang harus dikerjakan BUMN. Jadi jangan sampai justru perekonomian kita itu dikuasai oleh sektor korporasi negara, malah swasta yang bisa berkembang. Kalau sekarang Anda lihat begitu ya. Konstruksi misalnya, ketika memang swasta bisa mengerjakan, kerjakan aja swasta. Supaya ada anak cucu cicit BUMN tadi itu. Karena apa? Fungsinya bukan mencari keuntungan, tapi memang negara kan didirikan bukan untuk cari untung. Walaupun kontribusi pajak mereka juga tinggi. Ya sebagai pelaku ekonomi mereka memberikan pajak. Tapi kalau negara mendominasi, apa efeknya? Swastanya nggak berkembang. Bila milik negara nih, korporasi mendominasi, tidak berkembang. Dan di dalam mekanisme perusahaan swasta itu ada yang disebut dengan bottom line. Bottom line itulah yang membuat mereka efisien. Bottom line itulah yang membuat mereka selalu mencari kesempatan untuk ekspansi. Bottom line itu kan profit sama loss. Nah, kalau di pemerintahan itu kan tidak ada bottom line sebetulnya. Di pemerintahan itu tidak ada yang namanya untung dan rugi. Pemerintah itu adanya benar dan salah. Tidak ada untung dan rugi. Kita misalnya nih mau membangun, seperti contoh, Ada defisit anggaran bisa. Nah, kita misalnya membangun transportasi di Jakarta ini. Lalu kita punya dua tangan nih, pakai birokrasi, dinas, perhubungan, atau pakai korporasi, membentuk PT. Nah, kita bikin PT. Kenapa? Karena kalau PT itu memiliki kelenturan dalam kebijakan. Dia bisa melakukan kerjasama komersial dengan berbagai macam pihak. Kalau pemerintah kan tidak bisa. Tapi tujuan dia bukan mencari keuntungan dari transportasi umum di Jakarta. Dia mendapatkan memberikan manfaat dengan cara orang-orang menggunakan kendaraan umum. Nah, itu nggak bisa dikerjakan oleh birokrasi, itu dikerjakan oleh korporasi. Jadi kami melihat ke depan swasta yang harus didorong lebih besar. BUMN atau korporasi milik negara diarahkan untuk hal-hal yang strategis, yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan hal-hal yang dalam kacamata pemerintah itu sulit untuk dikerjakan oleh swasta. Tapi kalau BUMN misalnya tidak bergerak nih, Mas Andis ya, pembangunan infrastruktur itu bisa jadi nggak bisa secepat seperti sekarang. Misalnya pembangunan kereta cepat, kalau nggak pakai BUMN bisa jadi nggak akan dibangun-bangun gitu. Sebenarnya semua kegiatan yang memiliki nilai komersial itu swasta bisa mengerjakan. Kalau tidak ada nilai komersial dan dipandang strategis, ya disitulah fungsi BUMN. Misalnya nih, kita seperti saya berikan contoh tadi, membangun bandara, mengelola bandara di tempat yang penumpangnya sedikit. Itu jelas nggak akan untung, swasta nggak akan mau di situ. Negara masuk di situ supaya apa ya? Tetap terjadi mobilitas. Masuk di situ, nggak apa-apa. Jadi bila itu dipandang strategis dan swasta tidak bisa mengerjakan, ya disitulah letak BUMN. Tapi bila swasta bisa mengerjakan, maka kerjakan oleh swasta. Dan kalau dikerjakan oleh swasta itu efisiensinya lebih terjadi. Dan kita bisa lihat nanti efek pada perekonomian itu jauh
Kami mengatakan berkali-kali sejak dulu konsentrasi pada manusia, Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Justru yang harus ditonjolkan adalah pembangunan kualitas manusia. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 2 adalah, apa strategi untuk meningkatkan mutu manusia di Jakarta? Apa strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jakarta? Silakan. Ya, baik. Silakan Paslon 2, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di dalam visi misi program kami, yang dimaksud dari pasangan calon 3 itu bukan strategi. Karena strategi kami itu adalah transparansi, non tunai, tapi kami namanya kebijakan. Kebijakan kami, apapun yang dipikirkan, dirancang, dianggarkan, harus membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Nah, di sini perbedaannya. Pasangan ini mengatakan kami hanya membangun fisik jembatan segala macam. Bukan, karena kami ingin memperbaiki orang bagaimana mau sekolah, gimana mau beribadah kalau tempatnya banjir sampai 3 minggu. Karena itulah kami membangun fisik, seat pile, danau, membuat sungai yang rapi. Jadi ini bukan dilihat benda mati. Ketika kita melihat sebuah taman, ruang publik terbuka ramah hijau, ini benda mati, iya, tapi ini dikaji dengan pemetaan sosial supaya orang dari janin sampai lansia betah di sana. Nah, makanya kalau kita hanya mengatakan membangun manusia, tidak ada bangun benda matinya, itu namanya apa tuh Mbak? Itu namanya teori. Ngajar di dosen di kampus cuma ngomong saya mau bangun ini, bangun itu, bangun ini, tapi nggak ada actionnya. Kalau kami tahu tujuannya, visinya jelas, terukur, ya harus membangun, harus ada fisik supaya sumber daya manusia ini tercapai. Nah, saya kira pasangan nomor 3 memang gayanya mungkin dosen gitu ya. Waktunya habis, Pak Basuki. Pidato Anies Baswedan yang sangat luar biasa ini bisa membuat pendukung Ganjar dan pendukung Prabowo kejang-kejang. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Seorang Anies Rashid Baswedan adalah sosok manusia yang hanya tahu teorinya saja, tetapi actionnya kosong melompong. Itulah sepenggal kata yang bisa saya kutip dari pernyataannya Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Saudaraku sebangsa dan setanah air, memang sangat menarik ketika kita menyimak cuplikan-cuplikan dalam video yang berhubungan dengan Anies Rashid Baswedan. Bahkan rekam jejak masa lalu dari seorang Anies Rashid Baswedan ini terus dibongkar oleh netizen di tanah air. Ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia, rakyat Indonesia saat ini, mereka sudah semakin cerdas. Apalagi di era digital, di dunia yang teknologinya sudah pada canggih semua ini, dengan begitu mudahnya atau dengan begitu gampangnya kita mempelajari rekam jejak seseorang selama dia berkuasa. Contoh yang bisa kita lihat pada video ini adalah bagaimana netizen mengungkap kembali rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan. Basuki Cahayapurnama dengan tegas, dia mengatakan bahwa jika kita hanya membangun manusianya saja tanpa action, itu artinya hanya teorinya saja. Dan memang benar, perkataan Ahok ini ada benarnya. Kita bisa melihat
fakta-fakta yang terjadi ketika Anies Rashid Baswedan menjadi gubernur di DKI Jakarta dulu. Banyak sekali narasi yang dia lakukan, yang dia ungkapkan, yang dia janjikan kepada rakyat. Tetapi dia tidak pernah menunjukkan kerja nyatanya. Inilah mungkin menjadi kekurangan dari seorang Anies Rashid Baswedan di mata orang-orang yang sudah cerdas, di mata orang-orang yang melihat calon pemimpin dengan hati nurani dan dengan akal sehat. Tetapi bagi sebagian orang, itu semua adalah sesuatu yang sangat wow ketika seorang Anies Rashid Baswedan hanya pandai dalam bernarasi, pandai dalam berteori, pandai dalam berkata-kata. Seekor katak saja bisa dianalogikan oleh seorang Anies Rashid Baswedan. Ya, begitulah ciri khas dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Saudara, pemilu 2024 ini sudah di depan mata. Tak pernah bosan, saya selalu mengajak pemirsa sekalian untuk tetap menggunakan akal sehat dan hati nurani untuk memilih pemimpin di tahun 2024 nanti. Dalam cuplikan video tadi, kita mendengar sepintas bagaimana karakter, bagaimana rencana yang dilakukan oleh para relawan Anies yang disuarakan oleh Egy Sujana tadi. Bagi saya secara pribadi, ini adalah contoh buruk yang dilakukan oleh relawan. Kenapa saya katakan buruk? Bagaimana dia kok bisa menghasut, dia kok memprovokasi agar di pemilu 2024 nanti ricuh di tempat. Sekali lagi, ini adalah contoh yang tidak baik. Contoh yang tidak boleh kita tiru. Karena jika kita tiru, berarti tidak kurang dan tidak lebih wawasan kita sama seperti mereka. Relawan Anies Rashid Baswedan akan melakukan apa saja. Mungkin disuruh jatuh ke jurang pun mereka akan mau. Asalkan Anies menang. Inilah sesuatu yang tidak patut untuk kita contohi, yang tidak patut untuk kita tiru, dan yang tidak patut untuk kita praktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa mengetuk pintu hati kita, bisa memberikan warna yang baru dalam kehidupan kita, bahwa seorang Anies Rashid Baswedan memang benar, dia hanya pintar berteori, pintar bernarasi, pintar berkata-kata, karena dia tidak bisa melakukan aksi atau kerja nyata. Salam waras untuk kita semua. Semoga saja kita tetap sehat, kita tetap dikuatkan dengan ajakan atau propaganda ataupun provokasi dari orang-orang yang menginginkan agar Anies Baswedan harus menang di pemilu 2024. Apalagi Anies dijuluki sebagai Imam Mahdi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.